Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelis Antonius Arendegana dengan NPM 20.231 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari visi metrokartum dan ruang lingkup dari visi metrokartum. Langsung saja ke slide pertama. Pertama ada pengertian dari visi metrokartum. Visi metrokartum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik yang biasa dikenal dengan nama visum. Secara etimologi, visum et repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian mengenai visum et repertum, yaitu States Blend tahun 1977 nomor 350 yang menyatakan bahwa visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atau pro justitia atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Yang berikutnya ada ruang lingkup visum et repertum. Yang pertama ada jenis visum et repertum. Yang pertama adalah visum et repertum untuk orang hidup. Jenis ini dibedakan lagi dalam beberapa jenis. Yang pertama visum biasa, yang kedua visum sementara, yang ketiga visum lanjutan. Yang kedua ada visum et repertum untuk orang meninggal atau jenazah. Pada visum ini, dalam hal ini, korban meninggal, maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak kedokteran forensik untuk dilakukan otopsi. Yang ketiga ada visum tempat kejadian perkara atau TKP. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP. Yang keempat ada visum et repertum penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah. Yang kelima ada visum et repertum psikiatri. Visum ini dilakukan pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa. Terus yang keenam ada visum et repertum barang bukti. Visum ini biasanya terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Yang berikutnya ada bentuk umum dari visum et repertum. Yang pertama, pada sudut kiri atas tertulis pro justitia, yang artinya visum ini hanya untuk kepentingan peradilan. Yang kedua, di tengah atas dituliskan jenis visum dan nomor visum. Yang ketiga, ada bagian pendahuluan yang berisikan tentang yang pertama ada identitas peminta visum, yang kedua ada identitas surat permintaan visum, yang ketiga ada waktu saat penerimaan surat visum, yang keempat ada identitas dokter pembuat visum, yang kelima ada identitas korban atau barang bukti yang dimintakan visum, yang keenam ada keterangan kejadian sebagaimana tercantum dalam surat visum. Yang keempat, bagian pemberitaan itu berisikan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti. Yang kelima, bagian kesimpulan. Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti. Yang keenam, bagian penutup berisikan tentang pernyataan dari dokter bahwa visum ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan. Yang ketujuh, sebelah kanan bawah berisikan nama dan tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa. Yang yang berikutnya adalah peranan visum et repertum, yaitu satu sebagai alat bukti yang sah, yang kedua sebagai bukti penahanan tersangka, dan yang terakhir sebagai bahan pertimbangan hakim. Di bagian terakhir ada kesimpulan dari saya. Dari pemaparan materi di atas tentang visum et repertum, dapat disimpulkan bahwa visum et repertum adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna untuk kepentingan peradilan.
Jadi dalam hal ini, visum et repertum merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan dan seperti diketahui, visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti atau tanda bukti. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Mohon maaf bila apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.